Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pola pikir yang demikian terus berlangsung sehingga ambisi para orang tua untuk melihat keberhasilan dari anak-anaknya, tentu mereka semangat untuk membiayai anak-anaknya, sehingga ukuran keberhasilannya apabila anak-anak mereka itu sudah bekerja. Ya, seperti tadi cerita mengenai Sidul anak sekolahan itu kan menjadi contoh langsung bahwa keinginan orang tua menyekolahkan anaknya adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga perubahan daripada pola pikir tersebut tidak berorientasi pada wirausaha, menciptakan pekerjaan, dan merekrut karyawan. Sebab satu perusahaan tanpa pendukung SDM, sumber daya manusia yang mumpuni, itu juga tidak akan jalan. Tapi ini dalam kenyataannya persaingan kontak persaingan tersebut tentu terus berjalan menjadi satu kompetisi dalam kehidupan. Tidak semua kan barangkali semua menjadi pengusaha ya. Dan itu menjadi sunatullah. Ada yang menjadi pengusaha, kemudian ada yang bekerja. Tetapi bangunan cita-cita kita tentu harus dibangun dengan kerangka yang seperti itu. Bercita-cita setinggi-tingginya. Jadi jangan bercita-cita sebagai karyawan, tetapi bercita-cita sebagai pemilik perusahaan. Nah, itu baru pola pikir yang cenderung untuk maju, ya, sehingga menimbulkan giroh kemajuan pada diri kita. Nah, ini pola pikir seperti itu akan membangun satu kerangka berpikir yang lebih maju. Sekolah tidak merupakan satu tempat atau waktu yang sia-sia. Sekolah adalah untuk mengasah kemampuan bakat kita, ya, kemampuan talent kita untuk menjadi apa. Sekarang banyak peluang-peluang yang terbuka bagi kita, utamanya setelah ada kejadian pandemi penyakit seperti ini. Jadi peluang-peluang usaha itu melalui cara-cara yang lebih simpel, menghindari pertemuan, kumpul-kumpul dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Seperti misalnya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bisnis melalui online misalnya. Nah, itu kan peluang yang dulu mungkin belum kepikir oleh pengusaha-pengusaha, tetapi sekarang peluang-peluang itu sudah menggurita oleh beberapa perusahaan. Banyak ya peluang-peluang itu yang sudah menggurita. Mungkin barangkali mereka memiliki satu pola pikir yang luar biasa. Seperti penggerakan daripada Gojek gitu kan luar biasa. Orang yang tidak memiliki fasilitas seperti mobil, motor, tapi dia dapat menggerakkan dengan aplikasi, ya, menggerakkan dengan aplikasi, dapat keuntungan dari situ. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Kemudian sekarang perdagangan online itu berkembang luar biasa. Nah, itu jiwa-jiwa yang mempunyai entrepreneurs, ya, jiwa-jiwa usaha. Nah, di sinilah kita membangun pola pikir daripada sesuatu yang dulu kita prinsipnya cuma bekerja saja, menjadi karyawan saja, ya.
Sekarang kita harus mendobrak, kita harus menjadi bos, kita harus punya perusahaan. Walaupun tidak instan, tidak langsung besar, tetap semua melalui sunnatullah, dirintis melalui suatu jalan proses yang harus kita alami, baik suka maupun dukanya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini menjadi satu pola pikir kita ke depan. Seperti adik-adik sekarang sedang menempuh pendidikan di ekonomi syariah. Tentu banyak perusahaan-perusahaan yang menginginkan potensi-potensi daripada keahlian yang dimiliki adik-adik itu dapat diserap di semua instansi yang bergerak dalam prinsip syariah. Seperti tumbuhnya bank-bank yang berprinsip syariah. Mereka tentu membutuhkan SDM, sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, yang memiliki pengetahuan tentang syariah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cita-cita seperti itu boleh-boleh saja. Jadi tidak artinya sah-sah saja. Ingin bekerja di sesuai jalur apa yang kita tempuh dalam pendidikan sekarang ini. Ingin bekerja di bank, ya. Nah, apakah ada misalnya di antara kita yang bercita-cita ingin memiliki bank, ya, atau ingin bergerak dalam keuangan syariah yang tidak sebesar bank, atau berbisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adik-adik yang dirahmati Allah, tentu hal tersebut menjadi satu PR bagi kita, menjadi satu perubahan daripada pola pikir, daripada kerangka berpikir kita. Berangkat untuk menempuh pendidikan itu jangan hanya memiliki cita-cita yang sederhana seperti sebagai karyawan atau sebagai pegawai, tapi tentu harus lebih tinggi lagi dari itu. Memiliki satu perusahaan yang memiliki karyawan. Jadi membangun image atau membangun kerangka atau merubah pola berpikir kita, itu mindsetnya dirubah. Mudah-mudahan seiring waktu dalam proses, sementara kita jadi karyawan, kemudian kita menjadi memiliki perusahaan, itu kan proses, ya, proses. Tapi peluang-peluang daripada proses itu tentu terbuka, ya, tentu terbuka, sangat terbuka. Jadi yang tadi dicontohkan, seorang yang hanya memiliki aplikasi tetapi dia dapat menggerakkan sesuatu yang sangat sangat signifikan, sangat prospek. Ya. Dia tidak memiliki motor, dia tidak memiliki mobil, tetapi dia bisa menggerakkan motor orang dan mobil orang, dan untuk menjadi sesuatu yang penting bagi dirinya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal itu menjadi motivasi bagi kita. Menjadi motivasi kerangka berpikir kita. Menjadi motivasi dalam pandangan hidup kita. Bagaimana kita dapat mampu untuk mencapai seperti seorang Nadine Makarim, ya, itu kan seorang yang memiliki aplikasi. Kemudian bagaimana kita mampu mencapai apa yang dicapai oleh Sandiaga Uno, gitu kan. Walaupun mereka latar belakang basic daripada kondisi keluarganya itu memang mumpuni, mendukung. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk mendapatkan sesuatu seperti itu yang dicapai oleh mereka. Bahkan mungkin lebih.
atas kreativitas kita yang akan dibangun dalam satu wacana kreativitas yang lebih unggul di masa ke depan. Karena peluang-peluang itu tidak menutup kemungkinan. Jadi banyak peluang-peluang. Ketika banyak nyamuk, orang membuat obat nyamuk. Ketika banyak ketika orang merasa takut untuk keluar, untuk bertemu orang, sementara dia membutuhkan sesuatu, banyak di situ membuka perusahaan-perusahaan online ya, yang dapat mengantarkan apa yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.